Welcome to Under 90 Minutes. Setiap bisnis dan perusahaan sangat bergantung pada pengelolaan manajemen yang efektif. Baik bisnis yang bernilai besar maupun kecil, setiap manajer memiliki tugas yang sama. Tujuannya agar sasaran atau goal perusahaan dapat tercapai. Agar sebuah tujuan dapat tercapai, perusahaan harus memiliki strategi. Umumnya, ada 3 strategi yang digunakan oleh perusahaan. Yang pertama, corporate strategi, yaitu menetapkan keseluruhan sikap perusahaan terhadap pertumbuhan dan cara perusahaan mengelola bisnis. Yang kedua, strategi persaingan, biasanya berlangsung pada tingkat unit bisnis atau lini produk, berfokus pada peningkatan posisi bersaing perusahaan. Yang ketiga, strategi fungsional. Strategi ini biasanya digunakan oleh manajer pada bidang khusus untuk memutuskan cara terbaik mencapai tujuan perusahaan dengan bekerja seproduktif mungkin. Sebelum menentukan strategi, manajemen perusahaan harus bisa menentukan langkah-langkah dasar dalam membuat strategi. Pada tahap awal, biasanya menetapkan tujuan strategi perusahaan. Penetapan sasaran memiliki 4 tujuan. Yang pertama, memberikan arah dan panduan bagi para manajer di semua tingkatan. Yang kedua, membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga, membantu membangun budaya perusahaan. Yang keempat, membantu manajer menilai kinerjanya. Penetapan sasaran sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, sasaran jangka panjang. Sasaran jangka panjang ditetapkan untuk periode waktu yang lama, misalnya 5 tahun hingga 10 tahun. Yang kedua, sasaran jangka menengah. Umumnya, sasaran jangka menengah memiliki durasi 1 hingga 5 tahun. Yang ketiga, sasaran jangka pendek, yaitu sasaran yang ditetapkan dalam waktu dekat, umumnya kurang dari 1 tahun. Setelah menetapkan sasaran strategis, langkah selanjutnya adalah merumuskan strategi, yaitu melakukan analisis eksternal dan internal. Biasanya menggunakan analisis SWOT yang terdiri dari strength atau kekuatan dan weakness, kelemahan. Biasanya itu berasal dari dalam perusahaan, serta opportunity dan threat biasanya berasal dari luar perusahaan. Dalam hal ini, melakukan perumusan strategi untuk melakukan penyesuaian antara ancaman dan peluang dari lingkungan terhadap kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kombinasi keempatnya akan menghasilkan rumusan strategi, sehingga rumusan strategi masuk dalam daftar perencanaan. Hierarki perencanaan sendiri dibagi atas 3 tingkatan. Yang pertama, rencana strategis, yaitu berisi mengenai keputusan pengalokasian sumber daya, prioritas perusahaan, dan tahap-tahap yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis. Yang kedua, rencana taktis, yaitu rencana jangka pendek yang berhubungan dengan penerapan aspek spesifik dari rencana strategi perusahaan. Yang ketiga, rencana operasional, yaitu rencana yang menetapkan target jangka pendek untuk kinerja harian, mingguan, atau bulanan. Lalu, apa itu manajemen? Menurut Griffin, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya keuangan, fisik, manusia, dan informasi suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Atau singkatnya begini, manajemen itu adalah seni mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan atau organisasi. Kenapa disebut seni? Secara ideal, manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan selalu menggunakan cara-cara yang rasional, logis, objektif, dan sistematis. Walaupun manajer sudah berusaha menggunakan cara yang ilmiah, hanya saja pada kondisi tertentu, dalam menyelesaikan masalah, manajer dapat menggunakan insting, pengalaman, intuisi, dan wawasan pribadinya, yang semua itu diperoleh dengan proses yang sangat panjang. Lalu, apa fungsi manajemen? Fungsi manajemen sendiri dibagi menjadi 4, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling, atau biasanya disingkat POAC. Mari kita bahas. Yang pertama, planning atau perencanaan, yaitu menentukan apa yang perlu dilakukan organisasi.
dan cara terbaik untuk menyelesaikannya. Dan itu semua hanya dapat dilakukan dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, organizing atau mengorganisasikan. Artinya, seorang manajer harus mampu mengelola sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Karena sumber daya manusia dengan value tinggi akan mendorong perusahaan menuju puncak. Yang ketiga, actuating atau pelaksanaan. Fungsi manajer sebagai pemilik kekuasaan. Dalam hal ini adalah memberi perintah dan meminta hasil pekerjaan dari sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan. Yang keempat, controlling atau pengawasan adalah proses dalam memantau kinerja perusahaan, baik yang sifatnya rutinitas maupun proyek. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mencapai tujuannya. Pertanyaannya, ada berapa tingkatan manajer? Tingkatan manajer dibagi menjadi 3. Yang pertama, top manager. Jabatan ini biasanya diduduki oleh presiden, vice president, CEO, CFO, dan lain-lain. Top manager bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas dan performa perusahaan, mulai dari menentukan strategi, misi, hingga memecahkan masalah krusial perusahaan. Yang kedua, middle manager. Contohnya manajemen operasi, manajemen produksi, manajer pemasaran, manajer keuangan, dan masih banyak contoh lainnya. Biasanya, middle manager memiliki tugas menerjemahkan tujuan perusahaan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang sifatnya sedikit teknikal. Yang ketiga, first line manager. First line manager misalnya supervisor, project manager, group leader, dan sales manager. First line manager bisa dikatakan sebagai orang lapangan yang tugasnya mengerjakan tugas-tugas teknis, yang dimana tugas tersebut harus dilaporkan kepada middle manager. Lalu pertanyaannya, untuk menjadi manajer yang hebat, skill atau kemampuan apa sih yang harus dimiliki? Adapun kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang manajer, yang pertama adalah kemampuan konseptual atau conceptual skill, yaitu kemampuan manajer dalam membuat perencanaan, strategi, hingga misi perusahaan. Sederhananya adalah kemampuan membuat konsep dan gagasan perusahaan. Yang kedua, kemampuan hubungan manusia atau human relation skill, yaitu kemampuan manajer dalam berkomunikasi dan menjadi jembatan antara satu orang ke orang lainnya. Dalam konteks ini, orang-orang yang ada di dalam organisasi ataupun yang berkaitan dengan organisasi tersebut. Yang ketiga, kemampuan teknis atau technical skill. Seorang manajer yang baik harus bisa menguasai kemampuan yang sifatnya teknis. Contohnya ahli keuangan, ahli marketing, ahli IT. Yang keempat, kemampuan pengambilan keputusan atau decision making skill. Ini adalah salah satu kemampuan yang sulit dikuasai. Mengambil keputusan itu bukan sesuatu hal yang mudah, apalagi dalam kondisi perusahaan yang tidak baik, memerlukan kecerdasan hingga pengalaman. Yang kelima, kemampuan mengelola waktu atau time management skill. Ini adalah sesuatu hal yang wajib. Kemampuan ini sangat krusial. Kemampuan mengelola waktu akan membuat sebuah proyek menjadi efektif dan efisien. Yang keenam, kemampuan global atau global management skill, yaitu kemampuan manajer dalam melihat kondisi global atau secara umum. Yang ketujuh, kemampuan mengelola teknologi atau manajemen teknologi skill. Kemampuan ini sangat penting. Seorang manajer gak boleh gaptek, harus paham teknologi, walaupun itu sifatnya hanya umum. Paling tidak, manajer harus tahu bagaimana cara kerja sebuah teknologi agar perusahaannya bisa bersaing dengan perusahaan lain. Jadi bagaimana? Sekarang jadi lebih paham kan? Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar.